Perkenalkan, nama saya Siti Mukaromah dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 190122023 dari Universitas Harapan Bangsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani. Saya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Harapan Bangsa dengan NIM 190122002. Perkenalkan, nama saya Yonika Kesakata dari S1 Manajemen dengan NIM 190122011. Ya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari ketiga negara yang kami pilih. Yang pertama Arab Saudi, yang kedua Rusia, dan yang ketiga Brasil. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang negara yang pertama, yaitu Arab Saudi. Arab Saudi terkenal dengan sifat yang keras untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan pada orang yang mereka sukai. Namun, suara keras mereka kadang ditafsirkan oleh kebanyakan orang Indonesia sebagai ekspresi kemarahan, padahal sebenarnya tidak. Serta orang di sana tidak suka berbicara secara to the point. Berbeda dengan budaya barat yang cenderung ekspresif dan berbicara secara langsung, mereka berbicara dengan berbahasa basi terlebih dahulu. Yang kedua, Rusia. Rusia dikenal ramah dan orang Rusia ramah terhadap tamu. Dan mereka memiliki kebiasaan membalas budi dengan membawa hadiah ketika Anda diundang ke rumah tetangga di Rusia. Dan yang terakhir, Brasil. Budaya Brasil adalah budaya dari beragam sifat. Sebuah etnis dan budaya percampuran terjadi pada masa kolonial antara penduduk asli Amerika, Portugis, dan Afrika membentuk sebagian besar kebudayaan Brasil. Dan ada fakta menarik loh dari Brasil. Di Brasil, negara ini menampung banyak sekali orang Jepang, bahkan mungkin di negaranya sendiri cukup banyak orang Jepang, dan banyak orang Jepang yang sukses dan tidak mau kembali ke negara asalnya. Bukan hanya di Indonesia loh yang dikenal sangat santai dalam beraktivitas, tetapi juga di Brasil. Di Brasil, tepat waktu adalah istilah yang bisa dikatakan sangat sulit terjadi. Dan di Brasil, janganlah tersinggung dengan kecenderungan orang Brasil untuk menyentuh selama percakapan berlangsung. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Siti. Saya di sini akan menjelaskan tentang grafik dari masing-masing negara tersebut. Untuk yang pertama adalah negara Saudi Arabia. Power distance di negara Arabia itu sendiri mencapai angka yang relatif tinggi, yaitu angka 95. Jarak antara institusi pemerintah dengan masyarakat itu termasuk tinggi dibandingkan dengan negara Rusia dan Brasil. Dapat kita lihat bahwa jarak institusi pemerintah yang sangat tinggi adalah di negara Saudi Arabia. Untuk di negara Rusia yaitu mencapai angka 93. Jadi, negara Saudi Arabia ini dan Rusia memiliki power distance yang hampir sama, hanya saja selisih 2 angka antara jarak institusi pemerintah Saudi Arabia dengan Rusia. Di negara Brasil ini power distance hanya mencapai 69, yang berarti power distance dimiliki negara Brasil ini sangat jauh dengan negara Saudi Arabia dan Rusia. Masuk ke poin yang kedua, yaitu individualism. Individualism ini merupakan suatu jarak kedekatan antara sesama. Semakin rendah nilainya, maka negara tersebut itu semakin kolektif atau semakin bergerak dalam kelompok. Tetapi, semakin tinggi masculinity individualismnya, maka semakin individual atau bergerak untuk kepentingan pribadinya.
Jadi dapat kita lihat sendiri ya, individualisme yang ada di Saudi Arabia ini sangat rendah dibandingkan dengan ketiga negara lainnya. Jadi kita bisa lihat ya, bahwa negara Saudi Arabia ini hanya mencapai angka 25. Jadi sangat berbeda jauh dengan negara Rusia yang memiliki individualismenya ini mencapai angka 39, dan untuk negara Brazil ini mencapai angka 38. Dapat kita lihat bahwa individualisme antara negara Rusia dan Brazil ini hanya selisih 1 angka saja. Kita masuk ke poin long term orientation, di mana ini merupakan suatu jarak pandang masyarakat terhadap masa depan. Jadi, semakin tinggi long term orientation-nya, maka akan semakin siap untuk melakukan perubahan di masa mendatang. Baik, kita lihat di negara Saudi Arabia ya, itu mencapai angka 52. Jadi mungkin sedikit lebih menarik dibandingkan dengan negara Brazil. Tetapi di negara Rusia ini lebih menarik. Kenapa menarik? Karena di negara Rusia ini long term orientation-nya ini mencapai angka 81, di mana negara Rusia ini akan lebih siap untuk melakukan perubahan di masa mendatang. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Atta. Jadi kesimpulannya adalah setiap negara memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Ciri khas yang berbeda pada masing-masing negara dapat dilihat dari power distance, individualis, masculinity, uncertainty, avoidance, long-term orientation, individual gains. للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور